wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Zulfania dengan NIM F1121241019 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2024. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan cerita anak menggunakan aplikasi Canva. Cerita yang saya buat berjudul Pipi dan Wortel Emas. Nah, cerita ini mengisahkan Pipi yang belajar aktif berbagi dengan teman-temannya. Lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, membuka Canva dan menentukan ukuran. Nah, langkah pertama, saya membuka aplikasi Canva lalu memilih ukuran desain presentasi yaitu 16:9 agar tampilannya seperti slide buku cerita. Setelah itu saya klik buat desain baru untuk memulai halaman kosong. Lanjut ke langkah yang kedua, membuat halaman judul. Di halaman pertama, saya tadi kan menambahkan judul cerita dan nama pembuat, yaitu Pipi dan Wortel Emas oleh Citra Zulfania atau oleh saya sendiri. Nah, saya menggunakan font bergaya lucu dan mudah dibaca agar tampilan menarik untuk anak. Latar belakang saya tambahkan gambar hutan hijau supaya sesuai dengan tema cerita yang melatar belakangi oleh alam. Lalu yang ketiga, membuat setiap adegan cerita. Selanjutnya saya mulai setiap bagian cerita di slide berbeda. Nah, di slide pertama saya menambahkan gambar kelinci di depan rumah pohon besar menggunakan elemen bergaya ukuran kartun. Lalu di slide yang berikutnya saya menampilkan Pipi atau kelinci yang sedih karena kehabisan wortel. Lalu di slide yang ketiga saya menambahkan kupu-kupu yang datang menghampiri Pipi. Di slide keempat saya membuat adegan Pipi menemukan wortel emas di bawah batu besar. Lalu di slide terakhir, saya tambahkan gambar Pipi bersama teman-temannya untuk menggambarkan momen berbagi bersama. Nah, semua gambar saya ambil dari menu elemen di Canva dengan memilih gaya 3D dan kartun supaya tampilannya cerah dan menarik bagi anak-anak. Langkah keempat, menambahkan teks cerita. Setelah gambarnya selesai, saya menambahkan narasi teks di setiap slide-nya. Saya mengetik kalimat pendek-pendek agar mudah dibaca oleh anak-anak. Tulisan saya letakkan di bagian bawah gambar supaya tidak menutupi ilustrasinya. Lalu yang kelima atau langkah yang kelima, menambahkan animasi. Agar lebih hidup, saya menambahkan efek animasi pada gambar dan teks tersebut. Misalnya, ada efek fight in dan fun. Jadi, saat ditampilkan dalam bentuk video, elemen-elemen tersebut ceritanya bisa bergerak pelan masuk ke layar. Lalu di langkah yang keenam, halaman penutup dan pesan moral. Di slide terakhir ini, saya menambahkan pesan dari cerita ini, yaitu berbagi itu indah karena ketika kita mau berbagi kebahagiaan, kita akan bertambah. Untuk mempercantik tampilan, saya tampilkan ikon bintang dan hati. Lalu di langkah ketujuh atau yang terakhir, menyimpan hasil desain yang sudah kita buat tadi. Kalau semuanya sudah selesai, saya klik bagian unduh atas aplikasi Canva tersebut, lalu pilih format MP4 kalau mau menjadikan video agar PPT-nya bergerak. Kalau cukup digeser, simpan saja di bagian PDF kalau ini dicetak. Saya beri nama file tersebut sesuai dengan judul yang cerita saya tadi, yaitu cerita Pipi dan Wortel Emas. Itu tadi langkah-langkah saya dalam membuat cerita anak menggunakan Canva. Melalui kegiatan ini saya banyak belajar bagaimana membuat cerita yang menarik dan tampilannya visual yang kreatif dan mudah dipahami oleh anak-anak. Terima kasih sudah menontonnya. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita untuk anak-anak yang berjudulkan tentang
dan wortel emas. Nah, di sebuah hutan yang lebat dan sejuk, salah seekor kelinci kecil yang bernama Pipi. Nah, di setiap pagi, Pipi bangun dengan ceria dan saat itu dia keluar rumahnya untuk mencari wortel yang segar. Dia tinggal di rumah yang kecil di bawah pohon yang besar yang teduh. Nah, pagi itu, Pipi berlari ke kebun untuk memetik wortel kesukaannya. Tetapi saat dia sudah datang ke kebun, kebunnya malah kosong. Nah, wah, semua wortel sudah habis. Mana hilangnya wortel aku? Kata Pipi dengan sedih. Nah, dia pun duduk, menung di bawah pohon. Lalu, tiba-tiba, datanglah seekor kupu-kupu berwarna biru menghampiri Pipi. Ia hinggap di hidung Pipi. Lalu kupu-kupu tersebut berkata, "Halo Pipi, kenapa kamu murung?" Tanya kupu-kupu tersebut. Pipi pun menjawab, "Aku kehabisan wortel. Wortelku hilang tiba-tiba." Kupu-kupu pun tersenyum. Ia berkata, "Kalau begitu, cobalah gali bawah batu besar itu." Setelah mendengar kata-kata kupu tersebut, pergilah Pipi menghampiri batu besar yang dimaksud oleh kupu-kupu. Setelah dia hampiri batu besar tersebut, Pipi pun menggali tanah di bawah batu besar itu dengan penuh rasa semangat. Tiba-tiba, ia menemukan wortel berwarna emas yang bersinar terang. Wah, indah sekali wortel ini dan tampak besar. Seru Pipi gembira. Dia sangat senang saat melihat wortel yang besar di bawah batu besar yang dimaksudkan oleh kupu-kupu. Tidak hanya itu, karena dia melihat wortel yang sangat besar, dia tidak mau makan sendirian. Pipi tidak ingin makan wortel ajaib itu sendiri. Ia pun lalu memanggil semua teman-teman kelincinya. Dan ia berkata, "Ayo kita makan bersama-sama." Semua temannya pun datang. Dan mereka makan dengan gembira. Jadi gitu sama pesan moral yang kita ambil dari cerita tadi yaitu berbagi itu indah ketika kita mau berbagi. Bagian kita akan bertambah. Sekian, terima kasih.